Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillahi amma ba'du. Audio buku cuplikan dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, yang kali ini audio ini atau terjemahan santai-santai di sela-sela kajian kitab, di sela-sela kajian Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Babnya telah sampai di bab Adzkarus Sabah wal Masa, yaitu zikir pagi dan petang. Yang sebelumnya kemarin yaitu menjadikan Al-Quran sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada bab berikutnya adalah zikir. Apa hikmah dari zikir, untuk apa zikir, dan kenapa ada tradisi zikir pagi dan petang. Paling tidak nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi tersebut dalam beberapa tulisan beliau yang tentunya ternukil atau dinukilkan, dinisbatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ila mu'allif hadzal kitab wal jami' masyaikhina wa syaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhraja Ahmad an Abdurrahman bin Ghanmin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala qabla ayyan sarifa wa yasniya rijlaihi min salatil maghrib was subhi. Barang siapa yang mengucapkan atau berdoa sebelum yansarif, ia bubar pergi, wa yasniya rijlaihi, dan menselonjorkan kedua kakinya, min salatil maghrib, dari salat maghrib, karena sudah selesai salam kemudian ingin bangkit, wasubhi, dan salat subuh mengucapkan kalimat ini, doa ini yang sering dibaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya seperti itu, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok mengucapkannya asyra marratin, 10 kali, maka apa pahalanya? Kutiba, maka ditulis lahu untuknya, bikulli wahidatin, dengan sebab setiap satu bacaannya, asyru hasanatin, 10 kebaikan-kebaikan, wa muhiyat anhu, dan dilebur, dihancurkan, dihilangkan, asyru sayyiatin, 10 keburukan, kesalahan-kesalahan akan dihilangkan karena setiap satu bacaan. Kalau bacanya 10, maka 10 kali 10 jadi 100 kali lipat. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat untuknya yang membaca tadi sebanyak 10 derajat. Derajat itu adalah tangga ke atas. Kalau tangga ke bawah bukan darajat tapi adirkah. Tangga yang turun ke bawah, tangga yang turun ke atas itu namanya adarj. Wa kanat lahu hirzan, dan ada lahu untuknya 10 kali atau bacaan-bacaan tadi manfaat untuknya, hirzan, itu menjadi penjaga, min kulli makruhin, dari setiap hal yang tak disukai datang kepada mereka, dijaga oleh Allah karena bacaan tadi. Wa hirzan minasyaitonir rajim, dan terjaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Setan itu ada 2, setan dalam wujud manusia maupun setan dalam wujud bisikan atau jin-jin. Nah, kembali dalam definisi Islam itu biasanya kita mendengarkan penyebutan antara jin, iblis, syaitan. Nah, supaya mudah dipahami, setan itu adalah orang-orang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki 2 karakter, ada yang baik, ada yang jahat.
Nah, setan yang jahat atau sesepuhnya jin yang jahat itu dinamai iblis dulu, yang bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis. Sehingga iblis itu bagian daripada jin. Kemudian adapun setan. Setan itu adalah kata sifat yang memiliki orang atau apapun itu makhluk yang memiliki karakter suka menjauhi kebenaran. Nah, orang-orang atau apapun itu yang berpotensi memiliki sifat tidak suka dengan kebenaran, maka dia memiliki sifat-sifat setan. Andaikan jin suka kepada hal-hal buruk, maka jin itu disebut juga setan. Begitupun manusia ketika lebih cenderung kepada keburukan, kemaksiatan, maka dia pun disebut setan. Maka bacaan tersebut adalah menjaga dari syaitan, baik setan berupa jin maupun manusia. Walam yahilla lidzanbin ayyudrikahu illa syirku, walam yahilla lidzanbin ayyudrikahu illa syirka, wa kana min afdhalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu, dan adalah ia telah melaksanakan amalan-amalan manusia yang utama, dia telah melakukan amalan yang istimewa, illa rajulan yafdhuluhu, kecuali akan disaingi oleh laki-laki yang keutamanya pun setimpal dengan yang dia lakukan. Yaqulu afdalam mimma qala. Wa zadan Nasai, kemudian Nasai menambahkan lagi, man qalahunna min salatil asri wa mithla dzalik, tak hanya salat maghrib, setelah maghrib dan subuh. Imam Nasai menambahkan begitupun sama ketika dibacanya salat asar maka akan diberi pahala yang serupa. Itu dinukilkan dalam hadis Musnad Ahmad Nasai di Ulumul Amalul Yaum wal Lailah, aktivitas pagi dan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidul istighfar, rajanya istighfar, istighfar tertinggi lafadznya. Wa Ahmadu wal Bukhari sayyidul istighfar, the king of istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada pengatur kehidupan kecuali hanya Engkau ya Allah. Khalaqtani wa ana 'abduka, Engkau telah menciptakan aku dan aku ini adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu, dan aku itu terhadap janji-Mu, pengancam-Mu, mastata'tu, sungguh aku tidak mampu. A'udzubika min syarri ma sanatu, aku berlindung dengan menyebut nama-Mu ya Allah dari segala keburukan apa yang aku telah lakukan ya Allah, ampuni aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu ya Allah dengan membawa nikmat-Mu kepadaku. Wa abu'u bidzambi faghfirli, dan aku kembali kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, itulah ratapan-ratapan orang yang ketika beristighfar faham maknanya, merasa dekat, tidak punya kemampuan sama sekali kepada Allah. Andaikan dosa minta diampunkan, andaikan diberikan nikmat, semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sanatu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli wa fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dilanjutkan, kalau orang mengucapkan itu siang, muqinan yakin biha famata min yaumi, kemudian meninggal pada hari tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum dia sore hari, paginya siangnya ngucap, kok ketika sore hari yang mengucapkan tadi meninggal, bahwa min ahlil jannati, maka ia termasuk dari calon penghuni surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha,
begitupun kau mengucapkan di waktu malam, kemudian mati sebelum pagi tiba, fahuwa min ahlil jannati, begitupun dia akan termasuk penghuni surga. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza asbaha, mengucapkan Rasul dulu ketika Rasul pagi hari tiba, mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kemudian ketika sore hari beliau berdoa, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah, bika asbahna, sebab engkaulah kami mampu berpagi hari ini. Wa bika amsayna, dan dengan sebabmu pula kami semuanya hari ini bersore hari atau hidup pada sampai di pagi petang hari ini. Wa bika nahya, dan sebabmu pula kami bisa hidup, kami bisa mati. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamulah kita semua akan dikumpulkan. Begitupun sore, doanya sama namun penutupnya beda, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami semua kembali, kepadamulah engkau tempat kembali, masir tempat kembali, nusyur perjumpaan, dikumpulkan. Itu adalah Rasulullah yang sedemikian hebatnya, sucinya beliau masih senantiasa zikir. Bahkan doa ketika pagi beliau, Allah berikan kehidupan pagi dan dihinggakan sampai pada sore hari. Wa ibnu sunni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, Rasul pernah berbicara kepada Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, taquli idza asbahti wa idza amsayti ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li syani kullah wa la takilni la nafsi tarfata ain. Rasulullah berbicara ngobrol dengan Fatimah. Wahai Fatimah, apa yang menghalangimu engkau mendengarkan apa yang aku wasiatkan kepadamu? Lalu Rasulullah mengucapkan dawuh kepada Fatimah, istri Rasulullah, wahai Fatimah, ketika engkau berpagi hari atau bersore hari, ucapkanlah doa ini, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, birahmatika astaghits, aku hari ini memohon, curhat, istighosah, zikir, merenung dengan sebab rahmatmu, maka perbaikilah keadaanku semuanya, wahai ya Rabb, aslihli wala takilni ila nafsi tarfata ainin, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, selalu peliharalah aku. Takilni, jangan kau bebani aku, atau jangan biarkan aku walaupun sekelebatan pandangan saja, peliharalah aku terus. Wa Abu Dawud idza asbahadukum falyaqul, diriwayatkan dari Abu Dawud, begitupun sama dianjurkan ketika berpagi hari ucapkanlah orep lampune kah? Asbahna wa asbahal mulku lillah rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa a'udzu bika min syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu, thumma idza amsa falyaqul mithla dzalik. Du'aun li dhihabil ham wa qada'id dain.
doa agar dihilangkan rasa susah, dihilangkan dengan dimampukan untuk membayarkan hutang. Nah ini bagus nih kayaknya. Susah hilang, hutang lunas. Doanya wa Abu Dawud dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjidah. Rasulullah masuki masjid pada suatu hari, faidan huwa birajulin minal ansar, tiba-tiba ada sahabat Ansar, yuqalu lahu Abu Umamah, namanya Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, wahai Bapak Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waqti salati, mali, ada apa aku melihat engkau kok duduk-duduk di masjid tidak pada waktu sholat. Qala humumun lazimatni tuyunun ya Rasulullah, kesusahan meliputiku, hutang pun meliputiku yang melandaku ya Rasulullah. Afala walimuka kalaman idza qulta, apakah aku mau enggak, apakah aku, ini bahasanya tanya ya, kalau mana berkata apakah maka tidak, bukankah aku sudah mengajarkan kepadamu, atau bahasa lainnya, maukah kamu aku ajarkan yang sudah sebenarnya aku ajarkan kepadamu, sebuah kalam, susunan-susunan kalimat ketika engkau mengucapkan maka Allah akan menghilangkan susahmu, wa qada anka dainaka, dan Allah akan lunaskan hutangmu, mau ndak? Lalu dijawab, ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab bersabda, qul idza asbahta wa idza amsayta, kalau pagi hari, kalau sore hari, ucapkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qala faqultu fa adhaballahu ta'ala hammi wa qada anni daini. Lalu pergilah laki-laki tersebut, lalu mengucapkan, lalu Allah hilangkan kesusahanku katanya, dan Allah tunaikan hutangku katanya. Jawabnya, doanya itu adalah itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesusahan, dari kebingungan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa ketidakmampuan, rasa malas, jadikan aku mampu, rajin, semangat. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebodohan, bukhli, sifat bakhil. Ya Allah, kayakan sehingga aku tidak bakhil, pintarkan sehingga aku tidak bodoh, itu mana lainnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikalahkannya diriku akan hutang, mampukan aku mampu bayar hutang, wa qahrir rijal, dan terancam oleh laki-laki yang lain atau ditekan oleh orang lain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhli, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin. Mudah-mudahan dihilangkan semua susah kita dan hutang kita. Amin. Kalimatun anqadallahu biha baita Abi Darda, ada kalimat-kalimat yang Allah selamatkan dengan mengucapkannya, diselamatkan rumah Abi Darda. Kalimat yang menjadi penyebab selamatnya rumah Abi Darda. Ada doa yang doa itu menjadi penyebab selamatnya rumah. Wabnu sunni ja'a rajulun la bin Darda faqala, ada laki-laki datang kepada Abi Darda mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad ihtaraqa baituka, telah terbakar rumahmu. Hei Darda, rumahmu sudah terbakar. Faqala mahtaraqa lima yakunillahu azza wa jalla yaf'ala dzalik bi kalimatin sami'tumuhunna min Rasulillah man qalaha awwalan nahari lam tusibu musibatun hatta yumsi. Mahtaraqa, gak mungkin terbakar, tidak mungkin Allah itu akan melakukan itu.
sebab ada beberapa kalimat yang aku telah mendengarkannya, yang aku mendengarkan min Rasulillah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, barang siapa mengatakan kalimat itu di pagi harinya, awal siangnya alias pagi hari, maka dia tidak akan ditimpa musibah hingga sore tiba. Begitupun sama ketika mengucapkan di akhir petang, di akhir hari yaitu petang, maka tidak akan ditimpa musibah hingga subuh tiba. Doa itu bunyinya ini, kata Abu Darda. Kekuatannya itu loh sebenarnya yang membuat kita luar biasa. Keyakinan bahwa ketika mengucapkan doa itu ada kabar rumahmu terbakar, nggak mungkin. Aku pernah dapat kalimat itu andai kan aku ucapkan maka akan selamat. Coba keyakinannya. Padahal belum melihat kebakaran atau tidak, dapat kabar saja. Doa ini bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkau Tuhanku, pengatur hidupku, tidak ada Tuhan pengatur kecuali Engkau. Kepadamulah aku berwakil, kepadamu Engkaulah adalah Tuhan pengatur arsy yang agung. Engkau bisa mengatur arsy yang sangat besar. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Engkau kehendaki dulu dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Apa yang Engkau kehendaki akan terjadi. Apa yang tidak Engkau kehendaki pun tidak akan terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali hanya datang dari Allah. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku yakin, aku tahu Allah itu perkasa, kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah sungguh telah mengetahui segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan diriku. Wa min syarri kulli dabatin anta khidun binasiyatiha. Dan berlindung dari segala keburukan makhluk di muka bumi yang Engkau itu adalah orang yang menguasainya. Inna Rabbi ala siratil mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku itu senantiasa di atas jalan yang lurus. Cerita lain tentang Abu Darda juga, annahu takarrara maji'u rajulaihi. Banyak ada orang datang berulang-ulang mendatangi rumahnya Abu Darda. Adrik darak, ayo datangi rumahmu, ayo lihat rumahmu. Faqad ihtarakat, rumahmu telah terbakar. Wa huwa yaqulu, lalu Abu Darda mengatakan, mahtarakat, enggak mungkin terbakar. Jawaban Abu Darda, lianni sami'tu Rasulullah, karena aku pernah mendengar Rasul bersabda, man qala hina yusbihu hadhil kalimat, ketika ada orang yang mengatakan kalimat ini di waktu subuh, maka tidak akan mendapatkan musibah dirinya, wala ahli, keluarganya, wala malihi, dan tidak pula hartanya. Musibah syai'un yakrahuhu, musibah itu sesuatu yang tidak disukainya. Wa qad qultu hal yaum, pada hari ini aku sudah mengucapkannya. Summa qala, kemudian berkata, in haddu bina, ayo bangkit, ayo kita bangkit menuju ke arah sana. Faqama wa qamu ma'ahu, lalu ia berdiri dan orang-orang yang besertanya pun berdiri. Fantau ila darihi, kemudian sampailah ke rumahnya. Wa qad ihtaraka ma haulaha, dan setelah melihat sungguh-sungguh telah terbakar rumah-rumah yang ada haulaha, di sekitarnya, bukan rumahnya. Walam yusibah syai'un, dan tidak sedikit pun dilalap api rumahnya Abu Darda yang dilalap rumah sekitarnya. Masya Allah. Wa fi riwayatin ukhra lahu man qala summa mata dakhalal jannah. Riwayat lain, kok mengucapkannya kemudian mati maka masuk surga.
Wa huwa anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lapor laki-laki kepada Rasulullah annahu yusibuhul afat, yang laki-laki itu ditimpa afat musibah bilahi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sendiko, qul idza asbahta, wahai sahabat, ketika engkau memasuki pagi hari, ucapkanlah ini, bismillah ala nafsi wa ahli wa mali, dengan menyebut namamu ya Allah, yang namamu aku sebut untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Ucapkan bismillah. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un, sesungguhnya tidak akan hilang sesuatu yang ada pada dirimu. Faqalahunna ar-rajulu fadhabanhul afat, lalu ia mengucapkannya, lantas hilanglah seketika mara bahaya cobaan. Amin, Allahumma amin. Amin. Bismillahi ala nafsi wa ahlihi wa mali, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali, fa innahu la yadhhabu laka syai'un, bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'iyatun lil hifdzi sabahan wa masaan, doa-doa penjagaan aman di waktu pagi dan siang sore. Wa Muslimun wa Abu Dawud amma innaka law qulta hina amsayta a'udzu bikalimatillahi tammatin kulliha min syarri ma khalaqa lam tadurrak, ya ucapkanlah, a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa yang timbul tampak. Wa fi riwayat Ibnu Majah, dan dalam riwayat Ibnu Majah, ma darruhu ladhu aqrabin hatta yusbiha, ma darruhu ladhu aqrabin hatta yusbiha. Ucapkan itu maka tidak akan membahayakannya. Apa itu? Akrib itu kalajengking, sengatan kalajengking pun tidak akan membahayakannya hingga subuh tiba, karena diucapkan di waktu sore. Wa Ahmadu wa Abu Dawud man qala hina yusbiha wa hina yumsiya thalatha maratin, mengucapkan 3 kali doa ketika pagi dan petang, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka haknya yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meridhoi. Hadisnya di Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu sunni idza asbahta faqul, kalau engkau pagi hari masuk di waktu pagi, Allahumma anta rabbi la syarikalah, syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah, kami hari ini telah memasuki pagi hari, maka kerajaan Allah semuanya pun telah memasuki waktu pagi. La syarikalah asbahna, Allahumma rabbil la syarikalak, asbahna wa asbahal mulku lillah la syarikalak, wa idza amsayta mithla dzalik fa innahunna yukaffirna ma bainahunna, ucapkanlah di antara pagi dan sore yang sesungguhnya ketika mengucapkan itu maka dia penghancur pelebur dosa-dosa di antara keduanya. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah sangat sayang kepada kita. Wa Tirmidzi wa Abu Daud ma min abdin yanqulu fi sabai kulli yaumin wa masain kulli lailatin, mengucapkan doa pagi petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa was samiul alim,
maka tidak akan dibahayakan ia. 3 kali mengucapkan. Ada yang menjawab mengatakan riwayat lain, lam yusibu faj'atu bulain, dia tidak akan mendapatkan musibah yang tiba-tiba. Man qala hina yumsi, Imam Tirmidzi mengucapkan pula dengan manfaat yang berbeda, lam yadurruhu hummatun tilkal lailah, maka hummah itu tidak akan membahayakannya pada malam hari itu. Hummah itu mungkin sakit panas tidak akan menghampirinya pada waktu malam. Insya Allah mananya itu hummah. Du'aun lidki minan nar, doa terbebas dari api neraka. Ucapkanlah ini ketika pagi dan petang. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah. Aku hari ini berpagi hari, aku persaksikan kepadamu ya Allah, aku persaksikan kepada pembawa arsmu ya Allah, dan malaikat-malaikatmu ya Allah, aku persaksikan juga kepada seluruh makhlukmu, aku deklarasikan ini, annaka antallah, engkau sesungguhnya Allah, la ilaha illa anta wahdak, tidak ada Tuhan pengatur kecuali hanya engkau, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, wa anna Muhammadan abduka rasuluk, Nabi Muhammad hambamu, utusanmu. Atakallahu rubu aminan nahu, maka ketika mengucapkannya Allah akan memerdekakan seperempatnya tubuhnya dari neraka. Kok mengucapkannya 2 kali maka Allah akan memerdekakannya separuhnya. Barang siapa mengucapkan 3 kali, Allah akan merdekakan 3/4-nya. Kok mengucapkan 4 kali maka Allah akan selamatkan, merdekakan, bebaskan dari api neraka seluruh tubuhnya. Yuk baca bersama-sama sekali lagi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'takallah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikata wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Amin. Wabnu sunni man qala fi kulli yaumin hina yusbi wa hina yumsi, mengucapkan doa ini pagi dan petang. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Surah At-Taubah sebenarnya. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali mengucapkan doa itu, hanya kepadamu aku bertawakal dan Tuhan engkau, dia Tuhan itu adalah Tuhan penguasa ars yang agung. 3 kali mengucapkan, maka Allah akan cukupkan ma'ahammahu min amri dunya wal akhirah, akan Allah cukupkan sesuatu yang ia anggap penting dari urusan dunia dan urusan akhirat dicukupkan. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Aku bertawakal, berserah diri, berwakil kepadamu, engkau pengatur kehidupan. Cukup engkau sebagai wakilku ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Hibban wal Hakim man qala idza asbami'ata maratin, kok pagi hari mengucapkan 100 kali, pun sore hari mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, maka diampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat aktsara min zabatil bahri, meskipun banyaknya itu seperti buih di lautan, dosanya itu semisal buih di lautan. Wa in kanat aksar, walaupun dosanya itu lebih banyak dari buih di lautan. Riwayat Abi Daud nyatakan
lebih panjang lagi, subhanallahil azim, atau versi yang berbeda, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Kalau di zikiran itu digabung dua-duanya, tahlilan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Penggabungan dua dari hadis yang berbeda. Masya Allah ya, ulama-ulama kiai menggabungkan tradisi zikir tahlil ketika pembacaan untuk hadiah kepada orang yang meninggal, biasanya sering dibacakan. Harapannya adalah Allah ampunkan dosa-dosa si mayit tadi, atau kita sendiri yang membaca. Wa Tirmidzi man qara'a hamim al-mu'minuna ila surah ila ayat ilaihil masir wa ayatul kursi, dan ayat kursi, membaca hamim mukmin sampai al-masir, baca ayat kursi pagi harinya, maka akan terjaga atau dijaga oleh Allah sebab bacaan keduanya tadi hingga sore atau petang tiba. Wa man qara'ahuma hina yumsi, begitupun kalau dibacanya ketika sore hari maka dia terjaga sampai pagi hari. Wa Abu Dawud man qala hina yusbih, dari Abu Dawud, kok ada orang yang mengucapkan di pagi harinya subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun sampai ayat wa kadzalika tukhrajun. Ini surah Ar-Rum kah? Oh iya. Adraka ma fata min yaum fi yaumi dzalika wa man qala hunna hina adraka ma fata fi lailati. Maka kok mengucapkan itu Allah akan berikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang ia tak dapatkan di pagi harinya, di hari itu. Sorenya maka malamnya Allah akan dapatkan. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna. Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Terus hadisnya Sunan Abi Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Sunni an Muhammad bin Ibrahim an Abi qala wajahanallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sirriyatin famara an naqra'a idza amsayna wa idza asbahna afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. 3 ayat, 3 surat yang memiliki keutamaan yang agung. Judulnya Man qala hina yusbih salasa maratin, kok ada orang mengucapkan 3 kali di waktu pagi, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kemudian membaca akhir surat Al-Hasyr, wakalallahu, maka Allah akan berikan wakil penjaga untuk menjaganya, sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat, yusalluna alaihi hatta yumsiya, yang malaikat itu bersolawat, mendoakan, mensokong hingga sore tiba. Wa in mata fi dzalikal yaum, kok mati pada hari itu maka ia mati syahidan sebagai syuhada pahalanya. Begitupun sore hari mengucapkannya, maka malam harinya pun akan dibacakan salawat kepadanya. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Abdullah bin Khubayb bin qala kharajana fi lailatin matarin, kami dulu pernah keluar di malam turun hujan, wa dhulmatin syadidatin, dan kegelapan yang sangat, hujan deras, gelap suasananya. Natlubun Nabi, kami mencari Nabi, liyusalliya bina, agar beliau sholat dengan kita. Fadraknahu, lalu kami mendapatinya. Faqala, lalu Rasul mengucapkan atau bersabda, Qul falam aqul syai'an, ucapkanlah, aku tidak bisa mengucapkan. Summa qala qul, ucapkanlah. Falam aqul syai'an, summa qala qul,
Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, ma aqulu, apa yang harus aku ucapkan wahai Rasul? Ucapkanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca surah Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat itu disebut dengan surah Al-Mu'awwidhataini, surat dua perlindungan. Pagi sore ucapkan salah samaratin 3 kali, maka apa? Yakfika min kulli syai'in, maka yakfika akan Allah cukupi, maka akan mencukupi engkau akan dicukupinya dari membutuhkan segala sesuatu. Selesai, semuanya akan tunduk padamu. Lanjut nggih. Satu halaman. Babu ma yunqalu indan naumi wal istiqadhi minhu. Bangun tidur, mau tidur, bangun tidur, ada doanya. Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Fatani'atin, lalu tiba-tiba ada orang yang datang. Faja'ala yahithu minat ta'am, kemudian menjadikannya mereka, dia tadi, faja'ala tiba-tiba yahithu minat ta'am, minta makanan. Bihifdzi zakati fatani'atin faja'ala yahisu, ngegerehi, merekomendasi hisu, artinya minta makan kayaknya ini. Lanjut, waqala fi akhirih idza awaita ila firashika, ketika engkau mau tidur menuju firasmu, kasurmu, faqra ayatul kursi, bacalah ayat kursi, fa innahu la yazalu ma'aka, fa innahu la yazala ma'aka minallahi hafidun, maka senantiasa pasti Allah akan menjagamu. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha, setan pun tidak akan mendekatimu hingga subuh tiba. Sadaqaka wa huwa kadzubun wa dzaka syaitanun. Oh, ada cerita disuruh menjaga zakat, hasil zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba ada pengganggu datang, lalu Nabi mengatakan, shadaqaka, benar engkau, dia itu pembohong, dan itu tadi yang datang adalah syaitan. Kenapa engkau mengucapkan seperti itu? Aman, karena ketika dia tidur mengamalkan bacaan ayat kursi ketika mau tidur. Al-ayatani min akhiri suratil Baqarah, 2 ayat surah Baqarah terakhir, yang siapa yang membacanya di waktu malam. Oh, ini loh penjelasannya. Faja'ala yahussu minat ta'ami fa'khadadhu, lalu dicuri, diambil. Wa qultu wallahi la rafa'annaka ila Rasul, aku laporkan kamu kepada Rasulullah. Qala inni muhtaj, aku tuh butuh, perlu. Wa alayya ailain wali hajatun, saya tuh punya keluarga banyak, punya keperluan yang banyak. Faqala fa khaliyat anhu fa asbahtu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-barih, apa yang dilakukan oleh orang tadi malam itu, asiruka, tawananmu itu tadi malam. Qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan du'ayalan, dia itu melapor bahwa dia itu punya keperluan yang banyak dan keluarga yang banyak. Farahim tuhu, maka aku kasihan kepadanya. Fakholaitu sabilahu, lalu aku persilahkan jalannya. Amma innahu kadzabaka wa sayaudu, fa'araftu annahu sayaudu la qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah dia itu telah berbohong dan kepadamu dan dia pasti akan kembali. Maka aku tahu bahwasanya karena Rasulullah mengucapkan itu, maka dia pasti akan kembali.
innahu sayaudu farasatuhu faja'a yahisu minat ta'am fa'udaduhu fakultu la arfa'annaka ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'ni fa inni. Oh pencuri, datang lagi, aku perlu lagi karena banyak keluarga. La a'udu farahimtuhu fa khalitu sabilahu fa asbahtu fa qala li Rasulullah. Datang lagi, ngambil lagi, ketangkap lagi, dilepaskan lagi. Kemudian Rasulullah mengucapkan kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan asiruka? Fakultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan farahimtu fa khalaitu sabilahu fa qala ma inna qad kadzaba wa sayaudu. Kemudian ketiga kalinya faja ayahussu minat ta'ami faqadatu faqultu la arfa'annaka ila rasul fa ada akhir salasi marat annaka tasmula ta'udu summa ta'udu. Kamu janji enggak akan kembali, kembali lagi. Qala da'ni wa'allimaka kalimatan yanfa'ukal wa bika faqultu ma huwa. Nah, doa inilah tadi yang diajarkan agar tidak dicuri, tidak diganggu. Bacalah sebelum tidurmu ayat kursi. Cara-cara untuk membaca surah Qul wallahu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur. Ini caranya. Rasulullah idza awa ila firasyihi, ketika awa istirahat menuju tempat tidurnya setiap malam, jama'a kafaihi, lalu mengumpulkan kedua telapak tangannya, sumana fasafihima, lalu meniupkan udara di dalam kedua yang dikumpulkan dan lalu mengucapkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsatil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Lalu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian dihapuskan atau diusapkan telapak tangan yang dikumpulkan tadi dari seluruh jasadnya, badannya, biyadihi ma'ala ra'si wajhi, dari kepalanya sampai wajahnya, wa ma'atbala min jasi, sisi depannya, 3 kali diusapkannya. Maka Allah akan jaga kita, sebagaimana hadis atau ayat teks di atas tadi. Kemudian lanjutan lagi, Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata Naufal, Iqra qul ya ayyuhal kafirun sumanam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah sampai akhir ayat itu. Fa innaha bara'atun minasyirki, maka sesungguhnya dengan membaca itu engkau akan terbebaskan dari sifat syirik. A'adzanallahu biminasyirki wan nifaq. Semoga Allah lindungi kita semua dari sifat syirik dan nifaq. Amin, amin, Allahumma amin. Sighatul istighfar li maghfirati dzunub wal auzar. Teks-teks istighfar agar terampuni dosa dan kesalahan. Man qala hina ya'wi ila firasyi, tidur menuju tempat tidurnya, mengucapkan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan ampunkan dosanya meski seperti buih di lautan banyaknya. Wa in kanat misla adati nujumis sama, meskipun pula banyaknya sebanyak bintang-bintang di lautan. Ada redaksi lain, kalau mau tidur baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Yang terakhir 34 kali Allahu akbarnya. Ada doa yang lain, bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut.
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada doa yang lain, bismika Rabbi, bismika dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah aku letakkan jambiku, kepalaku. Dan dengan menyebut namamu ya Allah aku angkat dia. In amsakta, jika engkau jaga diriku maka jagalah ia. Wa in arsalta, ketika engkau cabut lepaskan maka jagalah ia. Bima tahfadu bi ibadaka, sebagaimana hamba-hambamu engkau, hamba-hamba solehmu engkau telah jaga, cabutlah dengan terbaik. Kemudian ada yang diucapkan doa sunnatun naum dalam keadaan suci, dan doa yang diucapkan ketika bangun atau ketika tidur ittija. Idza ataita madja'ak, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, kasurlah, wudu dulu seperti wudu sholat, summa taji, kemudian tidur miring, ala syikikal aiman, dari siksimu sebelah badanmu yang kanan. Lalu ucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan dirimu kepadamu, aku serahkan urusanmu kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungmu kepadamu. Rugbatan wa rahbatan ilaika, karena cinta dan wibanya karena cinta kepadamu. La malja wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat yang aman darimu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku iman kepada kitab yang kau turunkan. Wa nabiyyikal ladzi arsalta, begitupun iman kepada nabi yang kau telah utus. Allahumma qini adzabak yauma tab'ats wa ibadak, jagalah kami dari azabmu pada hari akan dibangkitkan hamba-hambamu. Fa in mutta alal fitrah, andaikan kau mati maka engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Fa ja'alhunna akhira ma taqul, maka jadikanlah kalimat tersebut adalah akhir dari kamil yang kau ucapkan ketika tidur. Man bata ala taharatin summa mata min lailatihi mata syahidan, kok tidur dalam keadaan suci mati di malam itu maka mati seperti mati syahid. Ma yuqalu indal istiqat, kalau bangun mengucapkan apa? Ucapkanlah alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alillahi alladzi ahyana, kepada Allah yang telah menghidupkan kita, ba'dama matana, setelah dimatikan kita ya, wa ilaihin nusyuru, dan kepadanya kembali. Diriwayatkan dari Abu Sunnima min rajulin yantabiu min naumihi, tidak ada dari laki-laki yang terbangun dari tidurnya kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdah, terima kasih puji Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya, terima kasih ya Allah yang telah membangkitkan aku dalam keadaan sehat selamat. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi yuhyil mauta, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah yang dia itu menghidupkan orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha perkasa segala sesuatu. Kok mengucapkan illa qalallahu ta'ala, lalu Allah akan menjawab sodaqah abdi, benar hambaku itu. Wa min abdi yaklin daratillahi ta'ala ruhahu, la syarika lahu wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa law kanat misla zabadil bahri. Wa Ahmad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu la yanamu, tidak pernah tidur, illa wasiwaku inda ra'sihi, kecuali ada siwak di ke posisi kepala beliau. Wa idastaiqadha bada bisiwaki, kemudian kok bangun lalu beliau memulangi siwak, gosok gigi setelah bangun tidur. Masya Allah.
Man nama an hizbi aw an syai'in minhu faqarahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu kannama qarahu minal laili. Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqarahu ma baina salatil fajri. Mengucapkan doa atau zikir wirid tadi antara salat fajar dan salat zuhur, maka akan mendapatkan pahala seolah-olah dia membaca zikir tersebut semalaman. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jumpa lagi pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.